Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Saya mau menginformasikan terkait dengan update pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga dan triwulan keempat di bulan November tahun 2025 ini. Dimana kalau kita ketahui ya bahwa masih ada beberapa guru di beberapa wilayah itu yang tunjangan triwulan ketiganya itu hingga saat ini itu belum dicairkan. Tapi yang terpenting itu Bapak Ibu Guru, kalau SKTP-nya itu sudah terbit, sebenarnya itu tinggal menunggu waktu saja pencairan tunjangan triwulan ketiganya itu kapan akan dicairkan. Gampangnya itu adalah Bapak Ibu Guru bisa mendeteksi kapan terakhir tanggal berapa penerbitan SKTP-nya. Nah, biasanya 7 hingga 10 hari baru akan dicairkan, seperti itu. Tapi semestinya Bapak Ibu Guru juga patut bersyukur ya, ketimbang dari teman-teman guru yang ada triwulan 1 dan triwulan 2-nya itu tidak dicairkan, tapi triwulan 3-nya dicairkan. Ada juga yang hingga saat ini masih bertahan di kode 02 ya, artinya belum disetujui oleh dinas pendidikan setempat hingga akan berubah menjadi kode 16. Ada juga yang masih bertahan di kode 16 hingga detik ini, sampai juga ada yang belum SKTP-nya terbit. Nah, itu jadi banyak kasus yang terjadi di kalangan Bapak Ibu Guru terkait dengan triwulan ketiga ini ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya, karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu Guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada update-annya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, jadi informasi update untuk yang triwulan ketiga, jadi masih banyak juga yang bertanya kenapa kok triwulan ketiga saya belum dicairkan ya. Ada juga yang masih bertahan di kode-kodean dan SKTP-nya tidak diterbitkan. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami dulu bahwa pencairan tunjangan triwulan itu baik 1, 2, 3 itu dilakukan secara bertahap ya. Nah, tidak bisa serta-merta dilakukan pencairan serentak untuk jutaan guru di seluruh Indonesia. Jadi guru di Indonesia itu kan ada jutaan baik ASN maupun non-ASN. Dan itu sebenarnya sudah dijelaskan jauh-jauh hari oleh Pak Mendikdasmen sejak sebelum pencairan tunjangan triwulan 1. Bahwa pencairan tunjangan triwulan itu tidak bisa dicairkan secara serentak untuk semua guru yang ada di Indonesia, baik itu yang ASN maupun yang non-ASN. Nah, Pak Mendikdasmen itu juga menyebutkan di dalam Juknis maupun Persesjen bahwa beliau hanya cuma menyampaikan bahwa untuk yang triwulan 1 itu bulan sekian, triwulan kedua bulan sekian, triwulan ketiga bulan sekian, dan triwulan keempat itu bulan sekian. Seperti itu. Tidak menyebutkan sama sekali tanggalnya. Jadi Bapak Ibu Guru kalau misalnya bertanya bahwa kenapa kapan sebenarnya pencairan tunjangan triwulan ketiga dan seterusnya, berarti Bapak Ibu Guru tidak membaca aturan yang sebenarnya sudah diterbitkan oleh Pak Mendikdasmen. Kemudian juga tidak memahami mungkin kalau pencairan itu dilakukan secara bertahap, tidak serentak ya. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang hingga saat ini itu tidak dicairkan tunjangan triwulan ketiganya, Bapak Ibu Guru bisa bisa memeriksa ya kembali status SKTP-nya dan validasi datanya di Info GTK. Nah, seperti apa? Nah, banyak yang berkomentar atau memberitahu saya kemarin bahwa SKTP saya, terutama guru-guru yang kenal saya ya, SKTP-nya itu terbit di tanggal 27 Oktober ya. Kalau tanggal 27 Oktober itu berarti saya sampaikan bahwa hitung dari tanggal 27, dari tanggal 28 itu 7 sampai 10 hari, coba dipantau. Nah, kalau dalam 7 sampai 10 hari itu tidak dicairkan,
Bapak Ibu guru itu bisa bertanya ke Dinas Pendidikan setempat, ya. Nah, sayangnya guru-guru yang kenal saya itu untuk mencapai ke Dinas Pendidikan setempat itu tidak mudah jangkauannya. Kenapa demikian? Jadi mereka harus melewati lautan, ya, melewati lautan karena daerahnya itu pulau-pulau gitu. Terutama kalau yang Indonesia bagian tengah ke timur, itu daerahnya pulau-pulau. Sehingga mereka hanya bisa pasrah terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru. Tapi saya sudah membantu untuk menanyakan hal tersebut, ya. Jadi bahkan ada beberapa dinas itu yang tidak sampai menginformasikan, ya. Belum mendapatkan informasi yang pasti terkait hal tersebut gitu. Jadi mereka juga tidak berani untuk mengandai-andai bahwa kapan sebenarnya pencairan tunjangan triwulan ketiga itu akan selesai, ya, akan selesai. Padahal di beberapa tempat, beberapa guru itu pencairan tunjangan triwulan keempat itu sudah dicairkan. Nah, sekali lagi bahwa bagi teman-teman guru yang SKTP-nya sudah terbit, ya, terutama di tanggal 27 Oktober itu coba ditunggu 7 sampai 10 hari ke depan, ya, untuk mendapatkan kepastian pencairan tunjangan sertifikasi guru yang triwulan ketiganya. Nah, adapun kalau tidak dicairkan, kemungkinan besar adalah data Bapak Ibu guru itu salah. Jadi sudah terlanjur divalidasi oleh dinas, tetapi pencairannya itu penerbitan sudah terlanjur juga, bahkan diterbitkan SKTP-nya. Tetapi setelah dicek oleh Info GTK atau pusat, ternyata ada kekeliruan sehingga di hold, ya, di hold. Jadi sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi di awal video bahwa kasus pencairan tunjangan sertifikasi guru di triwulan ketiga itu banyak hal Bapak Ibu yang terjadi, ya. Bahkan ada yang sengaja menghubungi saya bahwa triwulan 1 dan triwulan 2 itu tidak mereka dapatkan, tetapi triwulan ketiga dapat gitu. Padahal SKTP-nya ada, gitu kan. Itu agak aneh, ya, itu. Kemudian ada juga yang satu sekolah itu hanya tinggal 2 guru yang tidak dapat pencairan tunjangan triwulan ketiga. Guru-guru yang lain itu sudah dapat, gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita menyimpulkan bahwa dalam satu sekolah itu pasti akan cair tunjangan sertifikasinya. Itu berbeda case, ya, berbeda kasus. Nah, ini bukti di lapangan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan keempat, ya. Jadi saya sengaja menampilkan hasil, saya screenshot komentar dari teman-teman guru yang sudah berhasil mendapatkan triwulan keempat. Jadi yang terjadi adalah mayoritas pencairan sejak tanggal 5 November itu adalah yang non-ASN. Nah, tentunya nominalnya ini juga sangat bervariasi, tapi tidak sebesar pada nominal pada guru-guru ASN. Kalau guru-guru ASN itu jauh lebih besar, ya, dibandingkan yang non-ASN. Nah, ini adalah beberapa bukti yang saya ambil, ya, sebagai bukti kalau Bapak Ibu guru mungkin tidak percaya bahwa pencairan tunjangan triwulan keempat itu sudah dicairkan. Sebenarnya gampang Bapak Ibu guru, ya. Bapak Ibu guru tinggal baca di Persesjen nomor 1 tahun 2025 dan Permendikbuddasmen nomor 4 tahun 2025, di mana di situ disebutkan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan keempat itu memang dicairkan bulan November. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya kita kan sudah berada di bulan November, ya. Tidak ada salahnya kalau tunjangan sertifikasi guru itu sudah untuk yang triwulan keempat itu sudah dicairkan. Tidak ada yang salah Bapak Ibu guru, ya. Jadi kalaupun banyak yang berkomentar bahwa yang triwulan ketiga saja belum selesai tapi sudah ngomongin yang triwulan keempat, yang belum selesai triwulan ketiga itu kan hanya sebagian Bapak Ibu guru, ya. Yang lainnya itu kan sudah terima, gitu. Sekali lagi bahwa guru di Indonesia itu jutaan. Jadi Pak Mendikbuddasmen dan tim dari pusat itu tidak hanya mengurusi 1-2 guru saja, jadi jutaan guru, dan itu harus Bapak Ibu pahami. Dan penyalurannya itu bertahap, tidak bisa satu hari itu jutaan guru akan langsung dapat, gitu, ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dulu. Nah, kemudian
dasar hukumnya ini tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk yang non ASN itu diatur dalam peraturan Sesjen Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2025, sedangkan yang ASN itu berdasarkan Permendikbudristek nomor 4 tahun 2025. Nah, kedua regulasi ini menyatakan bahwa triwulan keempat itu dimulai bulan November. Nah, jadi Bapak Ibu guru bisa membaca dua aturan ini ya. Nah, informasi dari admin Info GTK bahwa 6 November 2025 itu penarikan dan validasi data SKTP tahap keempat itu sudah selesai. Jadi untuk ini berlaku untuk teman-teman guru yang triwulan ketiganya belum dicairkan hingga saya buat video ini ya, saya upload video ini. Nah, tambahan validasi untuk guru tunggal dengan tugas tambahan utama itu lain ya, atau lain. Kemudian kabar baik bagi guru tunggal itu sudah memenuhi syarat. Nah, penyebab gagal login dan solusinya bagi teman-teman guru yang mungkin login ya, gagal login. Jadi terakhir ini akun baru itu lebih dari 3 hari. Itu tunggu sampai 2-3 hari agar sinkronisasi itu selesai. Ya, mungkin mengalami gangguan. Kemudian entry data sebelah batch validasi, kemudian tunggu batch berikutnya. Tidak ada memiliki sekolah induk, tidak yang memiliki sekolah induk, tetapkan sekolah induk di Dapodik gitu. Jadi Bapak Ibu guru harus menetapkan sekolah induknya. Nah, tidak aktif di tahun ajaran berjalan dan pastikan status aktif ya. Kalau misalnya tidak aktif, maka pastikan statusnya aktif. Jadi kalau saya simpulkan bahwa untuk pencairan tunjangan triwulan keempat itu resmi memang di bulan November untuk non ASN dan ASN ya, tapi mayoritasnya adalah non ASN itu sejak tanggal 5 November kemarin. Nah, untuk teman-teman guru yang triwulan ketiganya belum dicairkan, pastikan datanya di Dapodik itu valid ya, terutama untuk status SKTP. Untuk guru tunggal itu mendapat tambahan validasi tahap 4, kemudian pantau info GTK dan rekening bank untuk update pencairan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.